Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menyampaikan materi tentang perkembangan komputer, yaitu pelajaran 3 semester 2 materi TIK kelas 5. Di semester 2 ini di bab 3 kita akan belajar perkembangan komputer, yaitu ada sejarah komputer, ada dampak teknologi komputer, perkembangan teknologi komputer, perkembangan bahasa komputer. Nah, yang akan kita pelajari pertama yaitu sejarah perkembangan komputer. Silahkan kalian bisa buka buku TIK-nya halaman 74, buku TIK terbaru. Nah, dahulu komputer hanya digunakan untuk melakukan penghitungan. Nah, saat ini komputer telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, untuk menghitung, komputer juga digunakan untuk mengetik, menganalisis data, dan membuat film. Nah, tahukah kamu bahwa lampu lalu lintas pun menggunakan komputer? Lampu lalu lintas dikendalikan oleh program komputer. Program tersebut dibuat oleh manusia, kemudian ditanam di komputer yang ada di badan mesin lampu lalu lintas. Pada zaman modern ini, kita menggunakan komputer untuk melakukan berbagai macam kegiatan di segala bidang, mulai dari bidang pendidikan, komunikasi, transportasi, ekonomi, bahkan seni. Dapat kamu membayangkan seperti apa bentuk komputer yang pertama kali dibuat? Nah, siapakah penemu komputer dan bagaimana dampak teknologi komputer terhadap kehidupan masyarakat? Nah, langsung saja kita pelajari yang pertama, yaitu sejarah komputer. Nah, sejarah perkembangan komputer dari tahun ke tahun, dari zaman ke zaman mengalami perubahan yang signifikan. Nah, di bawah ini adalah gambar yang bisa kita lihat. Yang pertama yaitu komputer meja desktop. Nah, saat ini juga masih kita gunakan, kemudian dikembangkan menjadi komputer jinjing atau laptop, kemudian dikembangkan dalam bentuk telepon pintar atau smartphone. Nah, kini komputer dikemas dalam berbagai macam bentuk. Nah, tadi ya, apakah kamu tahu bahwa pada zaman dahulu komputer memiliki ukuran yang sangat besar, bahkan ada yang sebesar ruangan. Nah, ini adalah contohnya ya. Model rakitan Analytical Engine ini yang pertama, yang merupakan komputer mekanis pertama rancangan Charles Babbage. Nah, kemudian yang ini adalah replika Z1 yang disebut sebagai komputer pertama yang dapat diprogram. Z1 dibuat oleh Conrad Zuse. Nah, kemudian yang ini adalah gambar Colossus, merupakan komputer listrik pertama yang dapat diprogram. Nah, Colossus dibuat oleh Tommy Flowers. Nah, ini adalah ENIAC, merupakan komputer digital pertama. ENIAC dibuat oleh J. Presper, Edgar, dan John Mauchly. Nah, perkembangan teknologi komputer terbagi atas beberapa generasi. Generasi tersebut dibagi berdasarkan perubahan teknologi penting yang digunakan dalam komputer tersebut. Nah, berikut adalah generasi dalam perkembangan teknologi komputer ya. Generasi pertama yaitu tahun 1940 sampai 1956. Komputer generasi pertama menggunakan tabung vakum. Oleh karena ukuran tabung vakum yang besar, ukuran komputer pada masa itu pun cenderung besar. Contoh komputer generasi pertama adalah ENIAC yang merupakan hampir sama dengan 5 ekor gajah. Besar sekali bukan? Nah, coba kita cari di internet ya, komputer tabung generasi pertama. Nah, seperti ini kurang lebih ya bentuknya, adalah ini komputer tabung vakum ini. Ini bentuk komputer pertama, ini ENIAC. Sangat besar sekali ya. Nah, kita kembali ke materi ya. Kemudian generasi kedua, komputer generasi kedua merupakan transistor yang lebih kecil dari tabung vakum. Akibatnya ukuran komputer pun menjadi kecil, bekerja lebih cepat dan harganya lebih murah. Contoh komputerasi generasi kedua adalah IBM 7070. Nah, kita cari komputer generasi kedua. Ini tadi generasi pertama, komputerasi generasi kedua IBM 7070. Nah, ini generasi kedua, contohnya seperti ini ya, lebih simpel. Nah,
IBM. Jadi menggunakan transistor lebih kecil. Nah, kemudian kita ke komputer generasi ketiga. Komputer generasi ketiga yaitu tahun 1964 sampai 1971. Komputer generasi ketiga ini menggunakan sirkuit terpadu yang ditanam dalam badan komputer. Penggunaan sirkuit ini semakin memperkecil ukuran dan mempercepat kerja komputer. Hingga kini sirkuit terpadu masih digunakan pada komputer. Generasi keempat, komputer generasi keempat menggunakan mikroprosesor atau lebih dikenal dengan nama CPU, Central Processing Unit, yaitu tahun 1972 sampai 2010 saat ini ya. Ukuran CPU yang kecil dan sirkuit terpadu memungkinkan pembuatan laptop. Mikroprosesor juga masih digunakan pada komputer hingga saat ini. Nah, komputer generasi kelima 2010 sampai sekarang, yaitu komputer generasi kelima merupakan awal bagi AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan, yaitu sudah pakai touchscreen dan sebagainya. Teknologi ini masih dalam tahap pengembangan. Salah satu contoh pengembangan AI adalah teknologi pengenal suara, yaitu atau voice note atau Google Voice. Itu adalah artificial intelligence, yaitu kecerdasan buatan. Mulai dari awal pencetusannya, teknologi komputer telah mengalami perubahan yang pesat. Semua itu tidak lepas dari peran para ilmuwan yang berperan aktif dalam pengembangan teknologi tersebut. Nah, di bawah ini adalah tabel sejarah perkembangan komputer. Yang pertama yaitu tahun 1992 oleh Charles Babbage, 1937 masih dengan orang yang sama. Kemudian 1936 oleh Conrad Zuse yang menciptakan Z1 yang tadi ya. Kemudian 1936 Alan Turing. Mesin Turing adalah konsep mesin yang menjadi dasar teori komputasi dan komputer. Kemudian 1937 oleh John Vincent Atanasoff dan Clifford Berry. Kemudian 1941, 1943 sampai 1944. Dan kemudian langsung ke 1943 sampai 1946 perkembangan ENIAC dianggap sebagai komputer digital pertama karena dapat berfungsi penuh dan dapat diprogram ulang ya. Jadi perkembangan teknologi digital itu dimulai dari 1943 ya oleh ENIAC. Kemudian 1948 Tommy Kilbourne menciptakan Manchester Baby, adalah komputer pertama yang menjalankan perangkat lunak. Kemudian Moritz di 1949 EDSAC merupakan komputer dengan metode penyimpanan program ini ya. Kemudian 1950 yaitu John Mauchly dan J. Fraser Esset menciptakan UNIVAC, Universal Automatic Computer, yang merupakan komputer pertama yang dapat menyimpan dan menjalankan program dari memori. Kemudian pada tahun 1964. Nah ini 1964 Pier Giorgio Perotto meluncurkan program 101, adalah komputer meja desktop komputer pertama di dunia ya. Kemudian 1968 Douglas Elbart Mouse digunakan sebagai alat penunjuk pada komputer. 1969 jaringan Advanced Research Project Agency Network atau ARPANET dibangun. Ini komputer sudah mulai bisa untuk berkomunikasi ya. Kemudian 1975 komputer Microsoft berdiri, yaitu Microsoft didirikan oleh Bill Gates dan Paul Allen pada 4 April 1975. Nah ini. Kemudian 1976 Stephen Wozniak merancang dan membuat komputer Apple I. Apple I adalah komputer meja buatan perusahaan Apple yang didirikan oleh Steve Wozniak dan Steve Jobs. Nah ini ada dua perusahaan besar yaitu Apple dan Microsoft ya, pada tahun 1976 dan 1981. Kemudian ARPANET 1983 mulai menggunakan sistem TCP dan IP, Transmission Control dan Internet Protocol. Jadi sistem jaringan dari jaringan ini menjadi cikal bakal internet, yaitu 1983 yang saat ini kita nikmati. 1989 sudah mulai ada ISP atau penyelenggara jasa internet adalah perusahaan yang menyediakan jasa sambungan internet seperti Telkom, Telkomsel dan sebagainya ya. Itu merupakan dari bagian dari jasa internet. Kemudian di tahun 1991 tim Berners-Lee merilis World Wide atau web, yaitu yang
atau www atau www adalah tampilan grafis dari internet yang dapat diakses oleh pengguna menggunakan perambahan web. 1994 David Filo dan Jerry yang mendirikan Yahoo. Kemudian 1998 dari Page dan Sergey Brin mendirikan perusahaan bernama Google. Tahun 2000 Robin Li mendirikan Baidu, perusahaan teknologi Tiongkok, dan tahun 2001 Wikipedia diluncurkan. Nah, 2004 Mark Zuckerberg meluncurkan The Facebook yang kemudian berganti nama menjadi Facebook pada tahun 2005. Tentunya kalian sudah tidak familiar lagi ya, tidak asing. Facebook adalah media sosial daring yang menghubungkan orang-orang di seluruh dunia. Nah, Wikipedia adalah ensiklopedia daring yang dapat diedit oleh penggunanya. Kemudian 2005 Chad Hurley, Steve Chen, dan Jawed Karim meluncurkan YouTube. YouTube adalah situs tempat pengguna dapat saling berbagi video. Nah, YouTube itu yang sekarang kita nikmati, Facebook juga, Google dan Yahoo itu berdiri di tahun 2000-an itu ya. Kemudian di tahun 2007 perusahaan Apple meluncurkan Apple iPhone. Apple iPhone menggunakan sistem operasi untuk telepon genggam buatan Apple yaitu iOS. Nah, tahun 2007 juga perusahaan Google meluncurkan Android Beta. Android merupakan sistem operasi untuk telepon genggam, yaitu dua HP atau HP yang saat ini kita nikmati, HP Android atau smartphone ya. Kemudian T-Mobile meluncurkan telepon pintar yaitu G1 HTC Dream. G1 menggunakan sistem operasi khusus telepon genggam terbaru dari Google yaitu Android versi Pine. Nah, 2009 Microsoft meluncurkan mesin cari Bing. Nah, Bing merupakan mesin cari terbesar ketika di dunia setelah Google dan Baidu. Nah, kemudian Kevin Systrom dan Mike Krieger meluncurkan Instagram tahun 2010 ya. Ya, berarti usianya baru 10 tahun. Instagram adalah media sosial tempat berbagi foto dan video. Kemudian pada tahun berapa itu Instagram diakuisisi atau dibeli oleh Facebook. Nah, kemudian pada 2012 Raspberry Pi 1 dirilis. Nah, Raspberry Pi 1 adalah komputer kecil dan murah yang dapat dihubungkan ke televisi dan keyboard. Nah, 2015 Apple meluncurkan Apple Watch. Nah, kemudian Apple Watch adalah jam tangan pintar buatan perusahaan Apple Incorporation. Nah, dari perkembangan ini masih banyak lagi perkembangan teknologi dari para perusahaan-perusahaan besar yang belum tercatat di tabel ini. Tentunya dari tabel ini banyak sekali yang kita dapat pelajari ya. Dari orang-orang hebat ini ada Mark Zuckerberg, Chad Hurley, perusahaan Apple, kemudian Google, Microsoft, dan Instagram, Facebook, dan sebagainya. Ada juga dari WhatsApp, Telegram, dan lain sebagainya. Nah, demikian tadi untuk materi tentang sejarah perkembangan komputer. Nah, kemudian materi selanjutnya itu tentang bahasa komputer, bahasa pemrograman komputer akan kita bahas di video selanjutnya ya. Tentunya para penemu juga memiliki rasa ingin tahu dan kegigihan dalam mengejar impiannya. Tentunya kamu juga ingin seperti itu. Belajarlah dengan rajin dan jangan menyerah dalam mengejar cita-citamu. Mungkin suatu saat kamu akan menjadi penemu benda yang membawa banyak manfaat bagi masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.